Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ragam kelompok sosial, yaitu kelompok formal dan juga kelompok informal. Sebelum saya mulai pada materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia Yulianti dan partner kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dharma Putri. Mari kita mulai ke materinya. Kelompok formal dan kelompok informal. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu kelompok formal dan juga kelompok informal? Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara sengaja dengan tujuan tertentu dan memiliki struktur serta aturan yang jelas. Lalu selanjutnya ada kelompok informal. Kelompok informal terbentuk secara alami, biasanya karena teman akrab, hobi yang sama, atau kebiasaan bareng. Jadi kelompok informal tidak memiliki aturan atau struktur. Lalu ada penjelasan lebih lengkap ya. Kelompok formal dibentuk karena setiap anggota memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang terstruktur sesuai aturan dari organisasi. Kelompok informal adalah anggota kelompok yang bergabung karena kesamaan minat, hobi, atau hubungan emosional, bukan karena kewajiban yang formal. Perbedaan kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama ada pembentukan. Kelompok formal dibentuk secara sengaja dan terencana oleh organisasi atau otoritas tertentu. Kelompok informal terbentuk secara spontan dan akami melalui interaksi sosial atau antara anggota. Yang kedua ada struktur dan hierarki. Kelompok formal memiliki struktur dan organisasi yang jelas dengan pembagian peran, tanggung jawab, dan hierarki terdefinisi. Kelompok informal tidak memiliki struktur baku, peran, dan status fleksibel dan dapat berubah. Selanjutnya ada perbedaan pada aturan dan norma. Kelompok formal memiliki aturan dan prosedur tertulis yang mengikat anggota. Sedangkan kelompok informal mengandalkan norma sosial yang tidak tertulis dan terbentuk dari interaksi antar anggota. Selanjutnya ada perbedaan tujuan. Tujuan kelompok formal ditetapkan secara eksplisit dan berorientasi pada pencapaian target organisasi. Sedangkan kelompok informal tujuannya lebih implisit, fokus pada kebutuhan sosial dan emosional anggota. Materi selanjutnya ada contoh dari kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal yang pertama OSIS, ada ketua, sekretaris, bendahara, dan program kerja yang harus dijalankan. Yang kedua, panitia acara sekolah, misalnya panitia perpisahan, panitia lomba, atau pentas seni. Yang ketiga, koperasi sekolah. Ada pengurus dan aturan tentang cara kerja serta anggotanya. Yang keempat, dewan guru, kelompok guru yang mengatur kegiatan belajar mengajar. Kelompok informal yang pertama menongkrong di kantin, terbentuk karena sering makan bareng. Yang kedua, kelompok belajar bareng, teman-teman yang sering belajar bersama tanpa organisasi resmi. Yang ketiga, komunitas hobi, misalnya pencinta musik, pencinta kucing, atau gamer. Yang keempat, teman satu geng di kelas, sering jalan atau bercanda bareng. Dari penjelasan presentasi ragam kelompok sosial dalam materi kelompok formal dan kelompok informal. Sekian dari saya, Marsha Aulia Yulianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.